Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Boalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Boalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Boalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Boalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu tambang kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti Sambati di Boalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti Sambati adu cekcok dengan Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Boalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang,
dan Kapolres mau pukul saya bang. Ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya, kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekingi praktik tambang ilegal di wilayah Bawalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan, jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti, ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas, ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku peti. Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi, katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan, tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video, dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10.
Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang. Kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo.
tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Boalemo. Adapun, dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Boalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya, Bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekini praktik tambang ilegal di wilayah Boalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. "Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan," jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. "Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti," ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. "Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas," ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku Peti. "Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi," katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. "Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan," tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. "Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar," ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya,
Sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang. Kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan.
Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bawalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya, Bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekini praktik tambang ilegal di wilayah Bawalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. "Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan," jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. "Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti," ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. "Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas," ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku Peti. "Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi," katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik.
Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan, tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video, dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu.
"Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bowalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu tambang kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bowalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bowalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bowalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bowalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya, Bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bowalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekini praktik tambang ilegal di wilayah Bowalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. "Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan," jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik.
Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti, ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas, ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku peti. Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi, katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan, tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video, dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti,
Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu tambang kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bawalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan,
Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekingi praktik tambang ilegal di wilayah Bualemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan, jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti, ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas, ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku peti. Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi, katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan, tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bualemo saat itu terekam dalam video, dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bualemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu,
Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Boalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Boalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Boalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Boalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu tambang. Kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Boalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman.
Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya, Bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekingi praktik tambang ilegal di wilayah Bawalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. "Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan," jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. "Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti," ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. "Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas," ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku peti. "Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi," katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. "Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan," tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. "Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar," ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. "Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi," tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat.
kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada kehilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang. Kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati.
Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bawalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya, Bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekini praktik tambang ilegal di wilayah Bawalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. "Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan," jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. "Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti," ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. "Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas," ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku Peti. "Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi," katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. "Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan," tandasnya.
Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bualemo saat itu terekam dalam video, dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bualemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bualemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bualemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bualemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bualemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bualemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bualemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi.
Saya hanya mau menertibkan. Itu tambang. Kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bawalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya, Bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekini praktik tambang ilegal di wilayah Bawalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. "Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan," jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. "Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti," ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. "Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas," ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku Peti. "Kalau ada bukti,
silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi, katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan, tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video, dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo, penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan.
Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang, ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya, kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang. Kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bawalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekini praktik tambang ilegal di wilayah Bawalemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari,
Kecamatan Paguyaman. Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan, jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti, ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Marten kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas, ujarnya. Ia juga membantah adanya setoran 30 juta rupiah per alat berat seperti yang diungkapkan pelaku peti. Kalau ada bukti, silakan dibuka ke publik. Kami bekerja berdasarkan hukum, bukan kompromi, katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menertibkan tambang ilegal di Saripi, Kecamatan Paguyaman. Sejumlah barang bukti dan saksi telah diamankan dan tengah didalami oleh penyidik. Sementara itu, tambang ilegal di wilayah Sambati dan Tenilo juga akan segera ditindak. Ini proses bertahap. Hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Tapi kami tidak akan berhenti. Semua tambang ilegal akan kami tindak, tegasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Kapolres juga telah menemui istri Marten untuk menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi hukum harus ditegakkan, tandasnya. Sigit menegaskan bahwa tidak ada perlakuan kasar maupun intimidasi. Sebenarnya saya tidak marah, cuma suara saya saja yang diperbesar. Tidak ada tindakan menghardik, tidak pula kata-kata kasar, ujar AKBP Sigit kepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2025. Menurutnya, sikap tegas yang ditunjukkannya merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap anggota, bukan intimidasi kepada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa seluruh interaksi yang terjadi di Polres Bawalemo saat itu terekam dalam video dan siap dijadikan sebagai bukti autentik. Kalau mau dicek di video, tidak ada satupun kata kasar dari saya. Semua bisa diverifikasi, tegasnya. Meski membantah adanya kekerasan, Kapolres menyampaikan keterbukaannya terhadap evaluasi profesional jika ditemukan khilafan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam pelayanan kepada masyarakat ada khilafan atau kurang profesional, saya mohon maaf. Itu pun sudah saya sampaikan langsung, ujarnya. AKBP Sigit juga menginformasikan bahwa klarifikasi lanjutan terkait persoalan ini akan digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10 WITA. Saya pribadi siap sejak pukul 8 sampai pukul 10. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Humas, terangnya. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. Saya hanya mau menertibkan. Itu, tambang, kelihatan dari pinggir jalan, kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta mengejutkan terkait penambangan emas ilegal di wilayah Bawalemo, Gorontalo ternyata dibekking oknum Polda. Lantaran punya orang di Polda Gorontalo,
penambang emas ilegal ini berani bersitegang dengan Kapolres. Bahkan di hadapan publik, penambang emas liar ini menelepon orang Polda melaporkan Kapolres Bawalemo yang menyita alat berat. Hal itu sampai membuat tegang hingga membuat heboh. Suasana tegang terjadi ketika pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati yang bernama Marten Yosi Basaur beradu mulut dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Dalam video yang beredar, Marten terlihat tak gentar menghadapi perwira polisi nomor 1 di Polres Bawalemo tersebut. Kejadian ini awalnya saat Marten mengaku dipanggil ke Mapolres terkait penyitaan alat berat miliknya yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Marten kemudian, di depan sejumlah anggota polisi, menelpon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi yang mendengar ucapan itu langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten. "Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya," kata Sigit. Situasi sempat tegang. Marten tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Marten menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Kapolres Bawalemo sendiri menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang secara jelas terlihat dari jalan dan tidak memiliki izin resmi. "Saya hanya mau menertibkan. Itu tambang. Kelihatan dari pinggir jalan," kata AKBP Sigit di hadapan Marten. Ketika diminta surat perintah, sprint, sebagai dasar penertiban, Kapolres menyatakan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan. Meski begitu, Kapolres Sigit menegaskan jika anggotanya bertugas dilengkapi surat perintah darinya. Dengan gesturnya, ia tampak meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan surat perintah tersebut. Meski begitu, Kapolres mengaku memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Viral pertengkaran Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi dengan Yosi Marten Basaur pemilik alat berat tambang emas ilegal, Peti, Sambati. Yosi Marten yang diamankan ke Polres menyebut perwira polisi yang membekini aktivitas tambang. Kini jadi perbincangan siapa sosok perwira berpangkat AKBP yang disebut membekini tambang emas ilegal. Oknum perwira tersebut disebut bertugas di Polda Gorontalo. Tak sedikit yang mempertanyakan siapa oknum anggota Polda Gorontalo membekini tambang emas ilegal, Peti, Sambati di Bawalemo. Adapun dugaan itu mencuat setelah Yosi Marten Basaur pemilik alat berat di lokasi tambang emas ilegal, Peti, Sambati adu cekcok dengan Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi. Marten lantas menghubungi seseorang diduga oknum anggota Polda Gorontalo untuk membantunya. Kejadian itu berawal saat Marten datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Adapun insiden ini terjadi di ruang Satreskrim Polres Bawalemo, Selasa, 3 Juni 2025. Di depan sejumlah anggota polisi, Marten secara terang-terangan melontarkan protes sambil menelepon seseorang. Ia menyebut bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh Kapolres. "Bang, alatnya saya ditahan. Saya dipanggil ke Polres, saya datang, dan Kapolres mau pukul saya bang," ujarnya dalam sambungan telepon yang disaksikan langsung sejumlah orang di lokasi. Mendengar ucapan itu, Kapolres Bawalemo, AKBP Sigit Rahayudi, langsung masuk ke ruangan dengan raut wajah marah dan membalas pernyataan Marten.
Tidak ada saya memukul kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya, kata Sigit. Situasi sempat tegang. Martin tetap bersikeras bahwa dirinya hampir dipukul, bahkan mengaku memiliki rekaman video sebagai bukti. Lebih mengejutkan, Martin menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang ia lakukan mendapat restu dari salah satu anggota kepolisian berpangkat AKBP, yang ia sebut berasal dari Polda Gorontalo. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekingi praktik tambang ilegal di wilayah Bualemo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Gorontalo, pernyataan tersebut menyoroti persoalan serius soal tata kelola tambang ilegal di daerah ini. Kejadian berawal saat Martin datang bersama Bribka HS dan beberapa warga untuk meminta klarifikasi soal penertiban alat berat di Desa Sari, Kecamatan Paguyaman. Tim kami turun karena tambang itu sudah merusak lingkungan dan mengubah aliran sungai. Sudah ada imbauan dari Kapolsek, tapi pelaku tetap lanjut. Maka kami ambil tindakan, jelasnya, dilansir dari tribungorontalo.com. Ia membantah tudingan telah melakukan kekerasan fisik. Saya hanya menginjak bagian bawah kursi, bukan menendang orang. Itu pun karena saya emosi tapi bukan untuk menyakiti, ujarnya. AKBP Sigit menyebut dirinya naik pitam karena Martin kerap menyebut nama pejabat Polda secara tidak benar dan mencoba mengintimidasi anggotanya. Saya hanya membela anggota yang bekerja sesuai aturan. Saya harus tegas,